Ingatlah ayahmu, ingatlah ibumu. Pandang wajah ayahmu yang sudah kerut itu. Coba lihat baik-baik. Siang dan malam ayahmu mencari, masuk hutan belantara, keluar hutan, tak pandang teriknya hujan dan matahari, panasnya matahari. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinil kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak kata yang paling indah dan paling pantas kita ucapkan pada saat sekarang ini kecuali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat umur dan nikmat kesehatan. Kalaulah kita mau menghayati dan merenungkan, banyak saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini ingin sholat Jumat berjemaah bersama kita, tetapi karena kesehatannya tidak mengizinkan, mereka di dalam keadaan sakit sehingga mereka tidak bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke rumah Allah yang berbahagia ini. Mereka hanya bisa berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka cepat sembuh. Begitu juga saudara-saudara kita yang mungkin tahun dulu bersama kita sholat berjemaah bersama kita, berkumpul bersama kita di masjid ini, sholat berjemaah, tetapi mereka sekarang tidak ada lagi karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita. Bersyukur kita masih bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang telah menunggu kita, yang telah dipanggil oleh Allah sampai sekarang, kita tidak tahu apakah mereka di dalam kubur ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah atau senantiasa menjerit kesakitan menahan siksa. Oleh karena itu saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selagi ada kesempatan, manfaatkanlah umur itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berkembarkan salam tak lupa kita hadiahkan buat sang reformis sejati, buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini diakui sebagai umat dan pengikut beliau yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan beri judul khutbah kita, yaitu selamatkan generasi muda dari narkoba dan judi. Hadirin
kekuatan yang tidak akan pernah tunduk, melambangkan semangat yang tidak pernah hancur. Makanya orang sering bilang pemuda adalah harapan bangsa, karena pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa ini yang akan datang. Bagaimana negeri ini, bagaimana kampung ini, bagaimana negara kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ditentukan oleh akhlak para generasi muda kita pada saat sekarang ini. Kalau generasi muda pada saat sekarang ini bobrok atau hancur, maka kehancuranlah yang akan kita temukan. Karena bagaimanapun pemimpin yang akan datang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ditentukan oleh pemuda hari ini, baik atau buruknya negara ini, bahkan agama ditentukan oleh akhlak generasi muda pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita melayangkan pandang dan menunjukkan pandangan, melayangkan pandangan jauh, menunjukkan pandangan dekat. Kita lihat kejadian-kejadian yang memberikan indikasi yang memilukan dan memalukan pada saat sekarang, bahwa negeri kita mulai dari kota-kota sampai seluruh pelosok desa pada saat sekarang ini telah dimasuki yang namanya narkoba. Apa itu ekstasi, apa itu opium, apa itu ganja, semua sudah masuk di lingkaran kehidupan kita pada saat sekarang ini. Padahal inilah barang yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita dan anak-anak. Karena apa? Karena narkoba bisa merusak saraf anak-anak kita, bisa membuat gila anak kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dari data yang ada di Indonesia pada saat sekarang, korban narkoba yang meninggal dalam satu hari adalah 50 orang. Coba banget, 50 orang. Padahal saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kita ini sebagai umat Islam, belasan abad yang sedang Allah telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adalah khamar yang zat dan sifatnya sama dengan narkoba, judi adalah perbuatan setan, perbuatan keji, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhkan. Tapi ini yang terjadi di dalam hidup. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, orang yang pecandu narkoba itu akan bisa menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, akan bisa merusak sarafnya, bahkan memutuskan saraf. Makanya ketika kalau ada anak kita yang kecanduan narkoba, ketika kita nasihati atau kita bilang, dia tidak mau, bahkan dia melawan, bahkan dia membunuh orang tuanya. Karena apa? Karena akalnya sudah rusak dan tidak bisa menerima kebenaran lagi. Bagai cara apapun kita lakukan, tapi yang terjadi, bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut. Efeknya lagi timbullah perbuatan-perbuatan yang jahat, mencuri, merampok, semua dilakukan. Dan yang paling parahnya lagi, mereka tidak tahu tanggung jawabnya kadang-kadang sebagai seorang kepala rumah tangga. Mereka tidak tahu lagi ayahnya yang membesarkannya. Mereka hancurkan kehidupannya, masa mudanya itu, dengan barang yang haram tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita mengevaluasi dan mengintrospeksi bahwa negara kita pada saat sekarang ini sudah darurat narkoba. Bahkan ada undang-undang khususnya
bahwa narkoba ini adalah bahaya laten yang sangat berbahaya. Sudah masuk kalangan pejabat, sudah masuk kepada penegak hukum. Oknum-oknum hukum betapa banyak yang terlibat. Dan juga kepada anak-anak kita yang mahasiswa, SMA, SMP, bahkan SD sudah. Sungguh malangnya nasib anak dan anak saudara. Mata layu, badan kurus kering, cita-cita kandas di tepi jalan karena barang ini, karena barang haram ini, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini hanya mementingkan kepentingan sesama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hati-hatilah kita dengan narkoba. Apa yang namanya sabu-sabu yang bikin hidup kita kelam, apa yang namanya ekstasi yang bikin hidup frustasi, apa itu nama ganja yang hidup bikin tidak bahagia, semua itu akan hancur begitu saja. Hanya dua akhir dari semua itu, gila atau meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terjadi pada saat sekarang. Begitu juga dengan judi. Kalau dulu orang berjudi di tempat-tempat yang sunyi, ditutup tempatnya karena ketakutan. Tapi sekarang orang berjudi sambil duduk-duduk di kedai kopi atau di rumah, dilihat HP-nya berjudi siang dan malam. Kadang-kadang dia tidak tahu lagi apa kewajibannya terhadap keluarga. Dia tidak tahu lagi dengan pendidikan. Sanggup dia putuskan pendidikannya karena judi ini. Coba bayangkan. Oleh karena itu, saudara yang berbahagia, ada satu buku yang saya baca. Judulnya adalah Bahayanya Perang Ideologi, Perang Pemikiran, dan Perang Budaya. Bahwa pada saat sekarang ini sebenarnya kita sudah diserang dalam bentuk budaya, dalam bentuk ideologi, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk pemikiran, sehingga sangat banyaklah kita terbawa arus, terbawa jalan-jalan yang tidak benar karena perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, khususnya bagi para pemuda, Rasul bahkan berpesan khusus, yaqtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haram. Apa kata Rasul? Sababaka qabla haram. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Coba bayangkan, Rasul berpesan, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin jaya, manfaatkan masa mudamu sebelum masuk masa tua. Bukan duduk-duduk di kedai kopi, bukan dengan main judi untuk mendapatkan kekayaan, bukan dengan sabuk dengan penuh hayalan dan halayan yang tidak pasti. Oleh karena itu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita merenung diri kembali kepada Al-Quran dan menjaga lingkungan anak kita. Bagi para pemuda-pemuda yang hadir pada saat sekarang, renung dan ingat, merenunglah dari hati yang paling dalam. Ingatlah ayahmu, ingatlah ibumu, pandang wajah ayahmu yang sudah kerut itu. Coba lihat baik-baik, siang dan malam ayahmu mencari, masuk hutan belantara, keluar hutan, tak pandang teriknya hujan dan matahari, panasnya matahari. Pandang ayahmu baik-baik, pandang ibumu baik-baik. Dia terbangun di tengah malam. Jika waktu kecil kamu dibesarkan dari bayi, hanya telapak kakimu, hanya wajah. Ibumu merawatmu siang dan malam, menyusuimu. Pada malam hari ibumu tidak bisa istirahat karena menjaga. Pada siangnya bekerja ibumu,
mengurus rumah tangga, malam hari ingin istirahat tapi tidak bisa. Karena apa? Karena baru terbangun di tengah malam, lalu ibumu tidak istirahat, menjagamu sampai pagi. Coba bayangkan. Kata ayahmu juga, ayahmu tidak pernah bilang, menyebutkan saya sudah capek nak membesarkan kamu. Tidak pernah. Lihat wajah ayahmu, lihat kerut wajahnya. Seolah-olah berkata kepada kita, jangan lakukan, jangan hisap narkoba itu, jangan kamu pakai narkoba itu. Ayahmu siang dan malam membesarkanmu, masukkan bulan tahun, kemudian menghidupkan kamu. Bahkan ayah kita lalai melaksanakan sholat 5 waktu, demi memberi makan kita secukupnya. Dia selalu bohong kepada kita. Kadang-kadang dia belum makan, dibilangnya kepada kita sudah makan. Karena apa? Karena dia menjaga hati kita supaya kita menjadi anak yang tumbuh besar dan berkualitas. Tetapi kamu sudah besar, sudah dibesarkan ayah dan ibumu, kamu racuni dirimu nak. Kamu racuni dengan narkoba, dengan sabu, dengan ganja, dengan ekstasi, dan kamu habiskan waktumu nak untuk berjudi online. Harusnya nak kamu bisa menjenguk ibu di kampung, menjenguk ibu di rumah, tapi waktumu habis di kedai untuk bermain judi online. Betapa solidnya diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara ini yang berbahagia, pada kesempatan yang terbatas ini, yang singkat dan terbatas ini, ingatlah, wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawatul karimah. Tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan sedang gurau dan main-main. Sesungguhnya yang sebenar-benar kehidupan adalah akhirat, jikalau kamu mengerti. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan kita, sebelum kita menjerit kesakitan, menyesali semua perbuatan kita, farjina na'mal salihan inna mungkinun, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Maka mari kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu. Kita berikan pendidikan agama anak, kita jaga lingkungannya, dan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Fakta beliau ila basar lalu untuk